Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Masyaallah muslimin, jamaah kajian tafsir di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah ayat 116 117. Ayat 116 itu sebagiannya sudah kita singgung, nanti kita coba ulang kembali, dan kemudian satu ayat lagi di surat yang ke-17. Kita baca dulu dari surat Al-Baqarah ayat 116, kemudian juga ayat 117. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Shadaqallahul azim. Kita mulai dari ayat 116 dulu, dari terjemahannya terlebih dahulu. Wa qalu, dan mereka berkata. Siapa mereka ini? Kalau disambungkan dengan ayat sebelumnya yang sudah kita bahas, orang Yahudi, orang Nasrani. Apa yang mereka katakan? Ittakhazallahu walada. Allah sudah mengambil seorang anak. Allah mempunyai anak. Ballahu ma fis samawati wal ardi ma subhanahu ballahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Subhana, maha suci Allah. Ya, maha suci dari perkataan yang semacam itu. Ballahu ma fis samawati wal ard. Tidak demikian, justru sebaliknya, milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Kullun lahu qanitun. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi tersebut hanya kepada Allah mereka tunduk. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita coba perhatikan
salah satu kosakata yang ada di dalam ayat ini yang memiliki beberapa makna. Apa itu qanitun? Nanti ada maknanya. Apa makna qanitun? Kalau tadi diterjemahkan tunduk kepada Allah, tapi secara bahasa, dalam bahasa Arab, kunut itu maknanya sekurang-kurangnya ada 3. Yang pertama adalah at-ta'ah, taat, atau tadi dalam bahasa terjemahannya di awal disebut dengan tunduk, taat dan tunduk. Itu makna qanitun. Ini sesungguhnya mana substansinya. Sementara makna secara lafziyah, kunut itu artinya qiyam, berdiri. Makanya Rasulullah SAW itu kalau sholat beliau berdiri lama, itu sebenarnya dipakai juga dengan istilah kunut. Di antara sebab perbedaan tentang makna hadis Nabi kunut ya sampai akhir hayat beliau kunut ya, yang satu dimaknai kunut ya gerakan kunut, yang satu kunut dalam arti berdiri lama. Kalau Nabi sholatnya berdiri lama itu memang hampir selalu begitu. Oleh karena itu makna kunut di sini kullun lahu qanitun itu al-qiyam. Dan yang ketiga dalam bahasa Arab, kunut itu artinya juga al-kaffu anil kalam wal imsaku anhu. Kunut itu artinya tidak berbicara, menahan diri, tidak ngomong, itu juga kunut. Tapi oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya terkait dengan wa kullun lahu qanitun, semuanya tunduk kepada Allah, wa aula ma'anil kunuti fi qawlihi kullun lahu qanitun at-ta'atu wal iqraru lillahi azza wa jalla bil ubudiyah. Jadi makna yang paling pas untuk kata kullun lahu qanitun di dalam ayat 116 surat Al-Baqarah itu lebih pasnya memang ta'ah, ketaatan, wal iqrar, dan ikrar kepada Allah, bil ubudiyah, untuk beribadah. Cuma ikrarnya, taatnya dengan apa? Nanti ada ayat terkait ini. Taatnya, ikrarnya itu dengan jasmani. Kata Imam Al-Qurtubi, bi syahadati ajsamihim bima fiha min atharis sun'ah. Jadi kunutnya, taatnya, patuhnya kepada Allah itu dengan atau dalam bentuk jasmani sing gak iso nolak. Kita itu gak bisa nolak. Saya ambil yang ada ayatnya saja ya. Surat Ar-Ra'd ayat 15.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. Shadaqallahul Azim. Dan hanya kepada Allah lah bersujud siapa saja yang ada di penjuru langit dan yang ada di bumi. Tau'an, apakah itu sujudnya dengan sukarela, wa karhan, dengan sukarela, wa karhan, ataukah dengan terpaksa. Kok enten sing sukarela, kok ada yang terpaksa, maksudnya gimana? Allah memberi contoh yang terpaksa. Apa yang terpaksa? Wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Enggak usah jauh-jauh, sing gampang dilihat. Bayang-bayang kita itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orangnya boleh tidak tunduk, tapi bayang-bayangnya tunduk. Kalau pagi di sebelah mana, kalau sore di sebelah mana, itu bukan kita yang ngatur, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya karena kalau mau dicontohkan badan, kalau mau dicontohkan jasmani, kalau mau dicontohkan wajah, kadang-kadang kalau dulu mungkin tidak bisa, tidak tunduk. Mesti tunduk kalau orang dulu, jasmaninya seperti apa, badannya seperti apa, wajahnya seperti apa, hidungnya seperti apa. Kalau dulu mungkin tidak mungkin orang tidak tunduk, mesti tunduk saja. Ada orang tidak kelihatan sejak lahir, yes, nggak bisa ngapa-ngapain, ya diterima saja. Ada orang barangkali giginya itu lepas karena mungkin jatuh, karena mungkin kena senjata berantem, ya sudah dibiarkan saja, nggak bisa diapa-apain. Orang hidungnya itu pesek, tidak mancung, ya sudah dibiarkan saja. Tapi kalau contoh itu ditaruh untuk orang sekarang, mungkin nggak seberapa berlaku. Orang hidungnya kurang lancip, dioperasi. Orang giginya itu sudah copot karena kecelakaan atau yang lain, masih bisa dioperasi. Dipasang gigi palsu yang ditanam itu, meskipun mahal. Kalau orang mungkin janggutnya, mungkin hidungnya, mungkin matanya, ada yang kurang lebar, kurang sipit, kurang mancung, kurang macam-macam. Kalau sekarang operasi plastik, operasi begini. Jadi meskipun sesungguhnya jasmani kita itu dibuat oleh Allah selalu tunduk dan patuh kepada Allah, tapi kadang-kadang keinginan manusia yang tidak bisa tunduk itu, atau keinginan manusia yang kecenderungannya membangkang itu, mencari cara. Karena itu Allah mengambil contohnya dari diri kita yang tidak bisa menolak kita itu. Apa itu bayang-bayang? Oleh karena itu Allah mengatakan, dan bagi Allah bersujud, kepada Allah lah bersujud siapapun di langit, siapapun di bumi, baik itu sukarela maupun terpaksa. Kalau orang mau sholat itu tunduk dengan sukarela. Kalau orang mau sujud, mau rukuk itu tunduk dengan sukarela.
Tapi yang jasmani tadi itu rata-rata orang sulit untuk sukarela, mau dicarikan cara yang terbaik untuk bisa sembuh, gitu ya. Direkayasa. Bahkan kalau badannya sekarang manusia itu wajahnya kalau pakai teknologi cloning itu sekarang sudah teknologinya sudah bisa disempurnakan dari gen aslinya. Karena itu Allah mengambil contoh, bukan jasmani kita secara langsung seperti yang kita pahami sekarang, karena orang sekarang punya teknologi. Mungkin orang dulu bisa terima, orang sekarang. Masyaallah muslimin rahmatullah. Itu makna kata qanitun. Oleh karena itu qanitun itu maknanya kata At-Tabari at-ta'ah, taat wal ikrar dan ikrar untuk Allah Azza wa Jalla. Ikrarnya dalam bentuk ibadah. Ya wis, semua akan berikrar. Nah, contohnya yang paling mudah bentuk ketaatannya adalah jasmani mereka. Secara jasmaniah kita tidak bisa menolak, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menolak. Itulah makna qunut, qanitun di sini. Tunduk dengan cara taat kepada Allah, berikrar tentang kemahakuasaan Allah dan beribadah kepada Allah. Nah, sekarang kita coba simpulkan apa makna kunut di situ jadi. Orang-orang itu kan mengatakan Allah itu punya anak. Maka Allah menjawab, kok punya anak? Anak itu kalau maksudnya apalagi Nabi Isa itu kecil sekali. Langit dan bumi ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, begitu dahsyat kekuatannya. Tidak pernah satupun disebut anaknya. Nah, ini orang lemah. Kok mau disebut anak Tuhan, anak Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah mengatakan, ballahu ma fis samawati wal ardh. Tidak demikian, tapi bagi Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya dalam surat Al-An'am, Badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bi kulli syai'in alim. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi, bagaimana mungkin Allah itu punya anak? Sementara dia tidak punya istri, pasangan. Justru Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, dan Allah karena itu maha mengetahui terhadap semua ciptaannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ayat 101 Al-An'am ini memberikan kepada kita informasi penting bahwa sebuah produk, sebuah ciptaan itu selalu dihasilkan dari sebuah
proses di mana di dalamnya ada makhluk yang berpasang-pasangan. Ternyata semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya berpasangan. Semuanya berpasangan. Sampai dalam teori ilmu biologi atau mungkin tentang fisika atau apapun, itu ternyata bahkan partikel kecil itu berpasangan. Tidak ada yang berpasangan, tidak ada yang tidak berpasangan, semuanya berpasangan. Nah, kalau semuanya berpasangan dan dengan pasangan itu terjadi proses reproduksi, muncul kembali, lahir kembali generasi-generasi baru dan seterusnya. Nah, lantas Allah itu sopo pasangan? Itu persoalan. Itu cara Allah membantah orang-orang Nasrani. Nanti dibantah juga di dalam surat Ali Imran ayat 59, karena arahnya orang Nasrani yang sedang diajak bicara di sini oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan arahnya kan ingin mengatakan bahwa Isa itu anak Tuhan. Kenapa kok demikian? Ya karena lahir dari rahim ibu yang istimewa. Tidak pernah ketemu dengan laki-laki kok bisa ada punya anak. Saking istimewanya itu kemudian mereka, oh ini anaknya Tuhan. Maka dalam surat Ali Imran ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin. Jadi perumpamaan Isa bagaimana diciptakan oleh Allah kok begitu istimewanya menurut pikiran orang Nasrani. Allah menjawab sederhana, kamatsali Adam khalaqahu min turab. Itu diciptakan seperti Allah menciptakan Adam. Bahkan nanti kalau Adam lebih istimewa. Kalau Nabi Isa nggak pakai ayah, Nabi Adam yang nggak pakai ayah, yang nggak pakai ibu, diciptakan dari tanah, summa qala lahu kun fayakun, kemudian tinggal Allah katakan kun, maka jadilah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka jadilah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi begitu Allah membangun hujjah. Ternyata sekarang selain Nabi Adam, manusia itu bisa menciptakan makhluk yang serupa. Selain model Nabi Adam yang oleh Allah disebut tidak ada prototipenya, tidak ada bapak ibunya. Yang lain-lain itu ternyata sudah bisa dijelaskan secara ilmiah. Sampai kalau pernah melihara sapi perah, itu nggak perlu pejantan untuk bisa bunting. Di rumah dulu ada sapi perah tahun berapa itu? Ya, cukup namanya inseminasi buatan, suntik. Kalau dulu barangkali istimewa, nggak ada bapaknya kok ada anaknya. Sekarang tuh nggak pakai ada bapaknya, ibunya bisa melahirkan dalam pengertian yang positif, ya.
bukan pengertian negatif. Akeh sing ono arek lahir kalau bapak ini gak tanggung jawab, itu kan dalam konotasi negatif. Dalam konotasi yang ilmiah itu ya inseminasi buatan. Maka Allah supaya lebih meyakinkan lagi, langsung diambilnya. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab. Itu koyo Adam itu. Bahkan Adam malah nggak pakai bapak, nggak pakai ibu. Samanya di mana dengan Nabi Adam? Samanya bukan tidak punya bapaknya, karena Nabi Adam jauh lebih canggih, nggak ada bapak, nggak ada ibu. Samanya adalah qala lahu kun fayakun. Itu yang. Jadi apapun yang dikehendaki oleh Allah untuk terjadi, itu terjadi. Itulah kekuasaan Allah. Sehingga hal-hal yang kelihatannya luar biasa istimewa pada masanya Nabi Isa lahir nggak ada ayahnya, padahal Maryam nggak pernah bertemu orang laki-laki, itu gak istimewa, biasa saja. Lebih istimewa Nabi Adam. Itu cara Allah. Ya, karena itu Allah menyebut agak panjang sifat orang-orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, dan mereka berkata Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih sudah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Nah, kalau gitu ya sampean ngomong kayak gitu itu omongan yang mungkar sekali. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hatta. Gara-gara ada yang ngomong Allah punya anak, maka Allah menyatakan langit itu hampir saja runtuh. Wa yatafattarna minhu wa yanshaqqul ardu, bumi itu hampir saja pecah. Wa takhirrul jibalu hatta, dan juga gunung-gunung juga begitu, runtuh semua. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi omongan Tuhan punya anak itu omongan yang mengguncangkan langit, mengguncangkan bumi. Kok iso orang itu ngomong sampai sejauh itu? Maka Allah mengatakan, Anda lirrahmani walada, ketika mereka menyatakan bahwa Allah yang Maha Rahman punya anak. Padahal wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Allah itu pantas saya enggak punya anak. Itu kalau dilihat potongannya itu aja tidak mungkin punya anak. Gimana Allah itu enggak butuh apa-apa kok harus punya anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Yang terjadi justru siapapun yang ada di langit di bumi nanti akan datang kepada Allah sebagai hambanya. Laqad ahsahum wa addahum adda, dan Allah itu sudah menghitung, mengkalkulasi ciptaannya berapa, jumlahnya berapa secara presisi.
wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua hamba Allah itu akan datang menghadap kepada Allah pada hari kiamat sendiri-sendiri. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya, ini memang tidak bisa dibahas dalam satu ini ya, tentang ucapannya orang-orang Nasrani bahwa Isa Al-Masih itu anak Tuhan. Ini memang perlu proses yang agak lama. Karena itu Zakir Naik pernah mengatakan, saya kalau menghadapi orang ateis itu lebih gampang. Kenapa? Karena orang ateis itu sudah syahadat, cuma syahadatnya separuh. Napa niku? Asyhadu alla ilaha. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan itu. Ya kan? Artinya sampai ke situ kan? Orang ateis kan bilang Tuhan tidak ada. Jadi kata Zakir Naik itu lebih gampang menghadapi orang ateis karena dia sudah setengah bersaksi. Tinggal mengucapkan ujungnya, kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tinggal kalimat terakhir, kecuali Allah. Itu saja. Ya, sementara kalau orang Nasrani, orang Yahudi, orang-orang yang punya agama, punya Tuhan yang bahkan yang banyak, niku kudu buktekno siji satu persatu bahwa Tuhan mereka ini bukan Tuhan. Ini bukan Tuhan loh ya. Ayo kita buktikan. Itu butuh buktikan satu-satu. Sehingga butuh waktu lebih banyak untuk meyakinkan mereka. Karena mereka itu sudah punya konsep ada Tuhan dan Tuhannya itu gitu. Ini salah. Makanya lebih gampang ngandani arek cilik gurung iso apa-apa, belum bisa apa-apa, tapi sudah siap untuk melakukan sesuatu daripada ngandani wong sing wis ana isine tapi salah. Sambil contoh gampang. Kita kan kalau Ramadan kan tadarus ngaji. Nah, teng mriki kalau di sini yang kalau ngaji siapa yang bagian mengingatkan? Selalu ada yang bagian mengingatkan, meluruskan. Ya, kalau pesertanya ada anak-anak, ada orang dewasa. Yang dewasa ini kalau salah, angel, kandanane itu susah meluruskannya. Kadung salah terimanya. Tapi yang anak-anak lebih gampang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan semua akan datang kepada Allah pada hari kiamat sendiri-sendiri dan semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya waktunya habis. Saya masih menyiapkan satu ayat juga ya nututi. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah kita masuk ke maghrib.